zakat, infak, dan sedekah atau lazismu penikmat kesal. Bagi nama yang disebutkan silakan bacakan semuanya. Kailah Mutmainnah, Fasilah Mutilah, Muhammad Rizal, dan Muhammad Ilham.
Kami dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Goa mengucapkan selamat bermusyawarah cabang Aisyah Borik Matangkasa. Semoga sukses ke depannya menghasilkan pemimpin yang amanah, menghasilkan program yang berkualitas dan bisa terlaksana berkemajuan. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrilillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa hasbunallahi wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa, Haji Muhammad Ardan Ilyas SPD MPDI berserta rombongan. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Aisyah Kabupaten Goa, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yulida SPD berserta rombongan. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Borik Matangkasa, Bapak Ditrandes Haji Abdul Rahim Sila. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Haja Detranda Nur Hayati Demine. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Desa Bone, dalam hal ini Bapak Amiruddin Desija. Yang saya hormati setiap tamu undangan dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, tanpa kecuali yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu. Yang saya hormati segenap undangan beserta peserta musyawirin yang saya banggakan juga, semua tamu yang saya tidak sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan akhirnya kita bisa hadir di acara Musyawarah Muhammadiyah Aisyah yang ke-10 hari ini yang dilakukan di pelataran kantor Desa Bone. Ini merupakan suatu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir bersama-sama dalam suasana keakraban untuk melakukan musyawarah demi kelangsungan organisasi Muhammadiyah dan Aisyah ke depan. Kemudian salam salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi panutan kita semua menuju kepada kehidupan yang berkeadaban, kepada kehidupan yang berkemajuan sesuai dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala di dalam tuntunan Al-Quran dan hadis. Kita patut menyampaikan salam salawat kepada beliau karena tanpa diutusnya Nabi Muhammad SAW maka dunia ini tidak seperti ini adanya. Masyiral muslimin, para tamu undangan, dalam hal ini saya sebagai panitia
izinkanlah saya menyampaikan bahwa musyawarah Muhammadiyah Aisyah yang ke-10 ini akan diikuti oleh 8 ranting dari Muhammadiyah yang ada di Borima Tangkas, yaitu ranting Bone, ranting Paranga, ranting Kokoa, ranting Tanah Bangka, ranting Tamak Lalang, ranting Bontosunggu, dan ranting Kokoa. Kemudian peserta musyawirin dari Aisyah ada 4 ranting, yaitu ranting Bontotanga, ranting Paranga, ranting Bone, dan ranting Ritaya. Masih ada 4 ranting dari Aisyah yang belum bisa mengirim utusannya di musyawarah Muhammadiyah Aisyah yang ke-10 ini. Saya sebagai panitia musyawarah Muhammadiyah Aisyah yang ke-10 ini merasa sangat bangga dan merasa bahagia karena kehadiran bapak-bapak di tempat ini untuk mensukseskan acara kami. Tanpa dukungan dan kedatangan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, maka acara ini tidak bisa berlangsung seperti sekarang ini. Kemudian saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu kami di dalam pelaksanaan musyawarah ini. Ada banyak pihak-pihak yang telah membantu kami, utamanya masyarakat Desa Bone dan aparat Desa Bone. Saya sangat salut atas dukungan yang diberikan kepada kami. Ini adalah jarang terjadi ada musyawarah cabang, jarang sekali. Tidak pernah. Selama ini ada beberapa musyawarah terjadi, jarang ada musyawarah dilakukan di tempat kantor suatu desa. Cuma Desa Bone saja. Ya. Oleh sebab itu saya memberi apresiasi kepada para aparat, apalagi kepala dusunnya yang jadi operator di bagian sound system itu kan kepala dusun. Ya. Yang mendirikan ini semua adalah kepala dusun. Jarang sekali ya terjadi seperti ini. Makanya saya memberi apresiasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu membalas kebaikan kita itu. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, selamat datang kepada Bapak Misbahuddin Tasrif. Saya lanjutkan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai manusia, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terbalas. Apapun itu. Ya. Segala kebaikan yang kita lakukan telah diapresiasi lebih jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanah, barang siapa berbuat kebaikan, satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka Allah akan balas 10 kebaikan yang sama. Wa man jaa bis sayyiati, barang siapa berbuat keburukan, falahu jaza fala yujza illa misluha, tidak ada balasan kecuali satu keburukan yang sama, tidak dilipat gandakan. Kalau kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali, maka kita di Muhammadiyah Aisyah rajin-rajinlah berbuat kebaikan. Kemudian saya juga ingin memberi apresiasi dan support kepada pihak-pihak donatur yang telah memberikan sumbangannya kepada kami berupa materi, baik berupa uang maupun apa. Kami sangat memberi apresiasi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya fi sabilillahi, termasuk acara seperti ini. Ya. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kama salihabba ambatat sab'a sanabila, bagaikan satu biji buah yang tumbuh menjadi pohon yang memiliki 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di dalam setiap tangkainya itu ada 100 biji. Tumbuh, cuma satu ditanam, 100.000 rupiah dilipat gandakan menjadi 700.000 rupiah. Suatu penilaian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudaifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan tak semua tanpa kecuali. Akhirnya saya sebagai panitia mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam pelaksanaan Musyawarah Muhammadiyah Aisyah yang ke-10 hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan karena itu adalah keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Goa, dan yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cabang Berhikmat Tangkasa, yang saya hormati Ketua Pimpinan Aisyah Cabang Berhikmat Tangkasa, dan yang saya hormati kebetulan di tengah-tengah kita hadir 2 calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Goa dari Partai PAN, yaitu Bapak Misbahuddin Tasrif SE dan Rateh Dapil 6 dan Bajen Barat. Yang kedua, Bapak dari Partai Nasdem Haji Mileh, juga dari Dapil 6 Bajen dan Bajen Barat. Selamat datang Pak di Desa Bonek. Dan yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bimas, yang saya hormati para peserta muscap undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka menghadiri Musyawarah Cabang Muhammadiyah Berhikmat Tangkasa yang ke-10. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan ke baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh dan panutan untuk menjalani hidup dan kehidupan kita masing-masing di muka bumi ini. Bapak Ibu dan hadirin yang sama-sama kami hormati, izinkan kami atas nama pemerintah Desa Bonek mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Cabang Muhammadiyah Aisyah Berhikmat Tangkasa yang ke-10. Mudah-mudahan
apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana kita semua. Sehubungan dengan terlaksananya musjab ini, kita semua berharap dapat menghasilkan program kerja serta figur pimpinan yang mampu mengembangkan organisasi dan komunikasi secara terbuka, sekaligus mampu memanfaatkan berbagai permasalahan, karena kita sadari bersama bahwa tantangan hidup cukup berat, mengingat kondisi saat ini sudah banyak berubah. Pengaruh dan gaya hidup metropolis yang glamor, pola hidup yang kebarat-baratan sudah merambah masuk ke desa-desa. Di mana kita sering melihat dan mendengar remaja terlibat narkoba, minuman-minuman keras. Hal ini semakin menuntut ketajaman pikiran, prioritas pekerjaan, program kerja baik dari pemerintah maupun dari organisasi-organisasi manapun, terkhusus organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah. Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi dengan mengaplikasikan atau meniru apa yang telah diprioritaskan di hasil musyawarah ini. Dan mari kita selalu mengambil filosofi sapu lidi perlu dijalankan, sebab bila hanya satu sapu lidi tidak akan kuat dan bermanfaat. Tetapi kalau lidi itu disatukan akan kuat dan bermanfaat. Begitu juga dalam menjalankan roda pemerintahan dan organisasi harus bisa secara bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mari kita berharap agar musjab ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, sebagaimana harapan kami dari pemerintah, mudah-mudahan musyawarah cabang yang kita laksanakan pada hari ini dapat menghasilkan program-program ke depan untuk bisa memajukan organisasi dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Karena tanpa kolaborasi, saya yakin dan percaya semua program-program yang kita hasilkan bersama tidak akan ada artinya. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, sekali lagi kami sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita ke depannya saling berjalan untuk kemajuan Desa Bone dan organisasi Muhammadiyah pada khususnya. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, demikian sambutan kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maba'ad. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa,
bersama rombongan yang kami hormati, Bapak anggota DPRD Kabupaten Goa dari fraksi Nasdem, Bapak anggota DPRD Kabupaten Goa dari fraksi PAN, Bapak Kepala Desa Bone bersama aparatnya yang kami hormati, Pak Bimas dan Pak Babinsa yang kami hormati, pimpinan daerah Asia Kabupaten Goa, rekan pimpinan cabang Asia Berimatangkasa, Angkatan Muda Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPN, Nasiah, hadirin, hadirat, para undangan yang sama-sama saya hormati. Karena banyaknya yang hadir di Muscab Muhammadiyah Asia yang ke-10 ini, sehingga saya tidak sempat sebut satu persatu partner kami dari amal usaha Muhammadiyah, Mim Tamalalang, Mim Tanabangka, TKA Babone, TKA Baparang. Semoga hadir juga TKA Bontosungguh, garis miring Karundrung. Hadirin hadirat yang sama-sama saya hormati. Dalam segala hal, dalam segala situasi, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saya pada hari ini, saya sangat terharu karena pelaksanaan Muscab ini berjalan lancar dan sukses, terkhusus panitia penyelenggara yang dinamis, punya kekuatan yang kuat, kerja siang malam, sehingga dapat berlangsung Muscab ini yang begitu tertib dan lancar. Lebih khusus, kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Berimatangkasa berterima kasih kepada pemerintah desa dan aparatnya, yang mana kita memilih tempat ini tepat dan sangat tepat, punya fasilitas yang lengkap, sehingga kami dan rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah yang ditopang oleh Angkatan Muda tidak salah dalam memilih tempat ini. Pelataran kantor Desa Bone dan TKA Bone, dan punya panggung yang sudah siap, sehingga panitia tidak perlu lagi membangun panggung. Ada sarana secara otomatis. Ada lagi ruangan sidang sebentar juga sudah siap. Muhammadiyahnya di aula kantor desa dan Aisyahnya di sekolah Ababone, sehingga tempat kita ini betul-betul lengkap. Hadirin hadirat yang sama-sama saya hormati, sering ada anggota masyarakat Islam bertanya, kenapa perlu berorganisasi? Organisasi itu adalah suatu kekuatan. Kalau kita menjaga
dan berjuang untuk Islam secara sendiri-sendiri, maka kita tidak akan kuat. Sama dengan apa yang disampaikan tadi sambutan Bapak Kepala Desa, nanti sapu lidu itu kuat kalau bersatu. Demikian juga orang Islam itu nanti kuat kalau terorganisir. Saya teringat pemuda Muhammadiyah tempo dulu yang kita nikmati ini hasil perjuangannya, karena organisasi Muhammadiyah, karena mereka berorganisasi sehingga menjadi kuat. Saukan-saukan yang ada di wilayah Mata Angkasa, dia angkat secara bersama-sama. Kalau satu orang yang angkat itu saukan, dia tidak bisa. Tapi dia angkat secara bersama-sama untuk menghilangkan itu saukan. Saukan itu sebenarnya adalah budaya Cina. Saukan itu bahasa aslinya itu bahasa Cina, namanya caukang. Ya. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Muhammadiyah ini adalah merupakan suatu gerakan dakwah, gerakan impak. Muhammadiyah bisa maju dan berkembang itu karena Muhammadiyah itu bergerak. Ya. Jangan sampai ada yang mengaku diri pejuang Islam tapi tidak punya gerakan. Akhirnya dia mati di atas tempat tidur. Tidak ada yang dia lakukan, akhirnya juga mati. Muhammadiyah adalah suatu gerakan. Mari kita bergerak. Gerakan dakwah. Kader-kader Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, mengaku diri kader Muhammadiyah, silakan bergerak. Kalau ada pengajian, kita bergerak. Sama-sama menuju ke tempat pengajian. Saya sebenarnya cemburu dan mungkin kita semua cemburu dengan kelompok lain. Kenapa mereka bisa itu kompak kalau ada pengajian? Ternyata dia datang semua, sehingga kelihatan banyak. Kami ingin di Muhammadiyah juga begitu. Kalau mendengar ada pengajian, kita bersama-sama ke sana. Muhammadiyah sekarang itu sudah besar. Muhammadiyah itu sebenarnya banyak. Jadi kalau kita datang semua, kelihatan banyak. Dan ternyata pengajian itu adalah syiar. Sehingga para tokoh Muhammadiyah mengatakan, rohnya Muhammadiyah itu adalah pengajian. Kalau ada suatu cabang tidak ada pengajiannya, saya menghimbau cabang kami dan cabang yang lainnya, kalau tidak ada pengajian dalam suatu cabang, maka Muhammadiyah di tempat itu sepertinya mati. Bahkan dulu ada cabang hampir mati, sudah diimpus. Untuk pengurus cabang yang lain datang melepaskan itu impusnya. Ambangun kau naik, terasi. Mari kita bergerak. Dan ternyata bergerak itu sehat. Orang-orang yang tidak mau bergerak itu penyakitan. Tupak garing-garingan itu penatia giyo. Ya. Dan moto kita di Muhammadiyah ini adalah gerakan berkemajuan. Kenapa Muhammadiyah maju? Karena dia banyak bergerak. Kemungkinan besar orang dikenai itu penyakit gula karena kurang bergerak. Tidak ada pembakaran. Dan yang terlanjur dikena penyakit diabetes, obat yang paling ampuh itu adalah puasa Senin Kamis. Ada teman saya itu pernah sakit gula. Dia amalkan ini puasa Senin Kamis, alhamdulillah dia sehat kembali.
Hadirin hadirat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berorganisasi ini karena perintah. Muhammadiyah itu dia berbuat karena perintah. Dan dia tidak berbuat karena larangan. Mari kita amalkan itu Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Kalau seseorang tidak mau bermasalah, organisasi tidak mau bermasalah, kerjakan saja apa yang diperintahkan. Dan jangan kerjakan yang dilarang. Kenapa Muhammadiyah ini besar? Besar di Indonesia, bahkan organisasi yang mendunia. Karena Muhammadiyah itu kadernya dari pusat sampai ke ranting-ranting, dia istiqamah. Pokoknya kalau perintah kerjakan, larangan tinggalkan, maka itu tidak akan bermasalah. Sehingga pemerintah tidak akan meneropon lagi kita. Setiap kegiatan kita, Muhammadiyah itu dipercaya, dan memang Muhammadiyah adalah partner pemerintah. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mudah-mudahan saya bisa sampaikan secara singkat. Kenapa saya pilih Muhammadiyah sebagai suatu gerakan? Yang dilihat dari faktor keturunan kurang mendukung. Saya itu dikader lewat jalur pendidikan. Saya dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, lanjut PGA 4 tahun Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Jadi saya itu jasaku PGA 4 tahun. Kemudian Aliyah pertama. Aliyah pertama. Masuk di UI, dikader oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya dibentuk di Muhammadiyah lewat jalur pendidikan. Ternyata lewat jalur pendidikan ini kita dikader setiap hari. Setiap hari dikader oleh guru-guru, sehingga kita bisa jadi. Saya memilih Muhammadiyah karena gerakan Muhammadiyah itu lurus, tidak bengkok-bengkok. Orang Jawa bilang tidak neko-neko. Dia lurus dan mengerjakan saja yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Sebenarnya kalau kita kaji ini, kalau kita mau selamat itu saja. Kalau perintah kerjakan, larangan tinggalkan, insya Allah selamat makin itu. Ya, selamat makin. Kemudian Muhammadiyah ini betul-betul istiqamah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Sehingga kita ini menjadi Muhammadiyah yang lurus dan berkemajuan. Orang Muhammadiyah itu kalau dipuji tidak akan terbang, dan kalau dihina tidak akan tumbang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Borikma Tangkasa, begitu pula pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Borikma Tangkasa, begitu pula pimpinan cabang Aisyah Borikma Tangkasa. Dan yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena waktu juga ini saya lihat molor. Ya, yang pertama saya sampaikan permohonan maaf karena pimpinan daerah Aisyah
Kabupaten Goa tidak sempat hadir pada saat ini karena ada cabang Tombolok-Pau juga melaksanakan hal yang sama. Olehnya itu, karena kita adalah organisasi yang kolektif kolegial, maka kami berbagi. Maka saya diberi amanah untuk berada di musyawarah cabang Aisyah Borik Matangkasa dengan beberapa teman yang lain. Baik, yang pertama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, maka alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita berada di tempat ini dalam rangka menghadiri musyawarah cabang Aisyah Muhammadiyah dan Aisyah Borik Matangkasa. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan untuk seluruh alam. Baik para hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal baru semalam saya ditelepon oleh pimpinan untuk menghadiri kegiatan ini. Ya, sudah tertera namanya. Tetapi saya juga sudah biasa ke sini, tetapi karena selalu jadi penumpang, jadi tidak pernah fokus dengan jalanan untuk menuju ke sini. Namun di hati kecil saya mengatakan bahwa oh iya, sudah ada muncul di pikiran saya, oh ini jalan ke sini, jalan ke sini. Dan alhamdulillah betul-betul sesuai dengan tema yang diambil oleh kegiatan ini adalah bersama Muhammadiyah kita gapai Islam berkemajuan. Jadi ini yang pertama saya rasakan sampai tiba di sini, betapa mudahnya menurut saya karena sudah ada tanda dari luar. Ini adalah salah satu ya dari beberapa yang biasa saya ikuti. Ya, atau mungkin karena agak mudah untuk didapat, tetapi inilah salah satu kemajuan menurut saya. Mungkin yang lalu-lalu biasa seperti itu, tetapi kalau saya tidak bertanya. Yang menyatakan bahwa jalan ini atau tempat ini adalah sudah ada tanda bendera. Nah inilah, saya kira ini perlu dilestarikan. Perlu memang kita mempunyai banyak bendera-bendera, tanda-tanda untuk bahwasanya di dalam lokasi ini ada acara, sehingga meskipun tidak bisa membaca maps atau apa, maka kita sudah bisa datang ke tempat lokasi. Mungkin karena saya juga biasa ikut pramuka, kita biasa disuruh jalan cari tanda, maka itulah mungkin sampai hampir saya lewat ternyata sudah ada di sini. Menurut pikiran saya agak jauh rasanya, ternyata dekat. Dan saya jalan sendiri, kenapa? Karena saya yang pertama teman-teman saya itu juga tidak berkendaraan sendiri, sehingga saya selalu ingin memudahkan urusan saya, tidak mau berlama-lama. Kalau ada sesuatu yang ingin dilaksanakan, maka dengan niat yang tulus saya jalan ke sini sendiri dan alhamdulillah saya tiba dengan selamat. Kenapa? Karena yang pertama kita harus luruskan dulu niat. Jadi kemanapun kita berada, maka innamal a'malu binniyat. Insya Allah Allah akan bersama dengan kita. Selanjutnya
Iya, alhamdulillah. Musyawarah cabang ini berlangsung di bulan Muharram. Ini baru saja kita lewatkan 9 dan 10 Muharram, di mana bagi kita yang sempat melaksanakan puasa, alhamdulillah. Karena meskipun kita mengetahuinya, kalau kita tidak berkesempatan, boleh jadi Allah belum perkenankan kita untuk melaksanakannya. Namun ketika kita sudah bisa melaksanakannya, maka bersyukurlah kepada Allah, karena semua itu atas izinnya. Alhamdulillah. Di bulan Muharram, setiap bulan Muharram bulan yang baru bagi kita umat Islam. Maka bagi saya senantiasa ingin menambah amalan, meskipun itu kecil. Jadi marilah kita refleksi diri kita sendiri, tidak perlu orang lain. Kita kembangkan diri kita sendiri untuk senantiasa menambah amalan. Utamanya kalau kita ibu-ibu, yaitu doa. Sehingga sebagaimana tadi yang dikhawatirkan oleh Bapak Kepala Desa tentang era sekarang ini, bagaimana caranya? Ya, aktifkan saja ibu-ibu. Ibunya saja dibimbing, diarahkan untuk masuk kepada organisasi, khususnya kita di Aisyah, karena senantiasa mendapatkan pencerahan. Iya, kalau kita selalu diberi pencerahan, maka tentu kita menjadi cerah. Dalam hal ini, cerah yang bagaimana? Dalam menghadapi setiap masalah, karena memang hidup ini adalah masalah. Namun masalah itu kita diberi karena Allah cinta kepada kita. Jadi orang yang dia tidak diberi masalah sebenarnya itu orang yang tidak dicintai oleh Allah. Namun Allah memberikan kita masalah, tentu diiringi juga dengan solusi. Maka ketika kita selalu bermajelis ilmu, kita datang kepada pengajian-pengajian, maka tidak pernah ada masalah yang besar. Terus terang, saya juga sebenarnya bukan kader dari kecil. Nanti saya berada di Aisyah tahun 92 tepatnya, saya diberi tugas di Aisyah. Kemudian saya ikut sebagai simpatisan. Jadi awalnya simpatisan, tetapi rutin, ya. Jadi meskipun kita lama di Aisyah, tapi kita itu datang, tidak datang lagi, tidak datang 1 kali 2 kali, maka itu juga tidak sangat berarti, tidak mendapatkan nikmat bagaimana berorganisasi. Jadi ketika saya di Aisyah, maka semua kegiatan saya di luar sana, saya sudah sampaikan bahwa kalau ada acara yang bersamaan dengan kegiatan Aisyah, maka saya minta maaf. Saya akan ke organisasi Aisyah, baik itu majelis taklim, baik itu keluarga atau apa, maka saya selalu memilih Aisyah. Maka itulah, kalau kita secara rutinitas, secara kontinu, maka insya Allah ada hasil yang kita peroleh. Jadi ini yang saya
rasakan, dan saya sampai saat ini alhamdulillah diberi amanah sebagai pimpinan di SMP Aisyah Pacinongan. Namun sampai akhir bulan ini NIP saya masih berlaku. Jadi per 1 Agustus saya sudah masuk pensiun. Namun pimpinan Aisyah mengatakan di Aisyah tidak ada pensiunnya. Jadi alhamdulillah, terus terang ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya sempat ditawari di sekolah negeri. Saya tanya, jadi kepala sekolah? Iya. Loh, saya sisa 2 tahun ini masa kerja saya, biar 1 tahun lagi. Saya bilang, apa yang kita lihat sama saya? Nah, saya baru 1 tahun 2 tahun ini bergabung. Dia bilang, ada tuh. Saya tidak tahu entah apa. Namun ya banyak ya saya tanya kepada beberapa teman, ada beberapa masukan. Teman ada yang mengatakan bahwa jangan meki Ibu Haji. Kalau di Aisyah Ki setelah pensiun masih bisa Ki di situ. Kalau di negeri begitu pensiun selesai. Tanya yang satu lagi, Bismillah Ki, bisa Ki, maju. Akhirnya terakhir saya tanya anak-anak saya, karena saya punya anak 5 orang dan semua laki-laki. Iya, alhamdulillah 4 ini sudah semua berkeluarga, sisa 1 bungsu saya itu jaraknya dengan kakaknya mau 14 tahun. Makanya sekarang saya memimpin SMP Aisyah Pacinongan itu lebih besar juga laki-laki di sana. Jadi saya hanya selalu kembali ke Allah, bahwa karena kita tahu apapun yang diberikan Allah kepada kita berarti Allah yakin bahwa kita mampu menghadapinya. Jadi saya mengatakan bahwa barangkali saya memang dipercaya untuk memelihara ini calon-calon pemimpin. Dan betul-betul sejak saya mengajar, saya selalu diberi sebagai wali kelas yang orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ya, kalau saya kira kalau guru tahu persis itu kok dikatakan orang yang luar biasa. Dan betul, hasilnya alhamdulillah, karena saya itu selalu berbicara dari hati ke hati. Saya datangi rumahnya, orang tuanya apa semua. Dan ketika sekarang ini orang tuanya ketika melihat kepada saya dari jauh saja, dia sudah merasa gembira. Kemudian ketika saya berdekatan dengannya, maka sangat gembira. Dipeluk saya, kenapa? Ibu, Ranu kunci nih Ki, kenapa? Baji mi anak tak? Alhamdulillah. Itu anak tak. Anak saya ketika di SMP sampai tamat selesai. Kita punya anak, karena kebanyakan yang saya datangi rumahnya orang marah memang nih. Jadi saya bilang, Ibu datang Kak di sini bukan untuk usuri Ki marah. Saya hanya mau menyampaikan anak tidak ada di sekolah. Sebentar anak tak kalau datang, jangan Ki dulu marah-marah, kasih makan dulu. Tanya Ki baik-baik. Kalau dia mengaku, maka harus kita bersyukur kepada Allah. Kalau dia tidak mengaku, telepon Kak, karena saya tukar menukar nomor telepon. Itu cara saya untuk mengurangi ya ketidakhadirannya di sekolah, karena bapaknya sendiri yang antar atau apa di muka sekolah. Tapi karena temannya melapor bahwa ibu ada kita adik, kemudian dia tidak masuk. Itu yang saya datangi. Begitulah cara saya untuk sedikit demi sedikit. Ya, yang tadinya nakal sebenarnya nakal karena dia tidak masuk sekolah, susah ditolerir kalau anak-anak tidak di sekolah. Tapi kalau ada di sekolah insya Allah, karena banyak kita melihat. Sekali lagi selamat berucap, semoga bisa mengambil program yang bisa dilaksanakan. Yang belum bisa dilaksanakan yang lalu bisa diambil kembali kalau memang itu penting, dan semoga sukses ke depannya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman PDM, hadir Pak Mardani Hamdan SEMM ya. Begitu juga Pak Mardin Dendri Makkah sarjana teknik. Ibu-ibu yang mau bangun rumah, mau bikin gambar, panggil beliau. Mau bangun masjid, panggil beliau. Insya Allah kalau sudah dikasih kopi sama pisang goreng, apalagi kalau dikasih isi amplop, nah insya Allah selesai Pak gambar kita. Ya. Kemudian hadir juga menemani kami di PDM Pak Kamarudin Samad SPDI. Yang saya hormati Pak Desa. Pak Desa, terima kasih banyak kita telah memberikan fasilitas kepada pimpinan cabang untuk bermusyawarah hari ini. Ibu Aisyah, alhamdulillah. Memang Ibu Aisyah itu unik, Ibu. Pakaiannya itu seragam. Iya, punah Muhammadiyah rupa-rupa. Batiknya Muhammadiyah itu terlalu banyak. Iya. Kalau Aisyah saya lihat itu kompak. Iya, kalau ada acara pakaian seragam Aisyah. Alhamdulillah, dan memang itulah yang bikin cantik Aisyah. Alhamdulillah. Iya. Yang saya hormati tentu tokoh masyarakat, adik-adik ortom, ya kita semua hadirin hadirat. Hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, oleh karena kita semua bisa hadir bermusyawarah. Bapak Ibu sekalian, jadi kehadiran kita hari ini dalam rangka mengamalkan ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Di antaranya di surah Syu'ara ayat 38, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amruhum sura bainahum, ya, maka bermusyawarahlah kalian, ya, bagaimana supaya keputusan-keputusan itu bisa ya tepat guna. Karena kalau kita sendiri itu beda dengan banyak pikiran. Punah kali-kali enta aja pikiri biasa agak susah, tapi punah jaiki banyak yang berpikir. Di ayat yang lain Bapak sekalian, wasyawirhum fil itu perintah. Bermusyawarahlah kalian. Jadi teking kanai batu ke andrini naik rugi. Ibu ya, kita ini hadir itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Sama juga dengan aqimis shalah wa atuz zakah wa atimul hajjah wa umrah. Itu juga perintah. Jadi bermusyawarah itu juga perintah Allah. Kalau tadi pimpinan cabang katakan ada yang bertanya kenapa mesti orang berorganisasi, itu juga perintah Allah. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita juga diperintah untuk berorganisasi, berjamaah. Ya, maka kita bentuk satu wadah namanya Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan supaya kita paham. Ibu ya, kemarin ya Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan kepada kita semua di Unismu pada pembukaan Rakernas ya MPSDI. Ya, Ibu sekalian, dia katakan bahwa
Di Muhammadiyah itu kalau ada kegiatan-kegiatannya, tolong dilibatkan masyarakat umum. Kenapa? Supaya masyarakat umum ini memahami, mengetahui apa pergerakan kita. Kan ini yang identik Pak ya di masyarakat kita. Oh, antum Muhammadiyah pasti tenan suruh maca. Iya, memang kata Muhammadiyah butina disuruh maca, tapi ni ajar kita uang maca. Solana cara demi maca, tena mana suruh maca, iya mami maca. Kamanjo. Una toto atariolo katena nangis ngam maca, maka kioki guru. Asuro maca, maca mi ala Allah. Ya dah, sampai al-Fatihah. Karena memang dia tidak tahu doa di depan makanan ibu, Allahumma barik lana fima rasaktana wa qina. Ibu-ibu lagi nak kuliah membaca. Itu jadi ini Muhammadiyah hadir Bapak sekalian, memiliki karakter. Nah, kesempatan sambutan ini ya kira-kira 15 menit Bu ya. Saya ingin menjelaskan apa jo karakter Muhammadiyah dan apa tujuan Muhammadiyah itu dulu. Apa nih tujuan tak bermuhammadiyah? Ibu, solana apa nih gau kanga ni pahangi. Dena na piti holo-holo tawa. Ibu ya Muhammad ini tidak gagal paham. Kenapa? Karena kita mengetahui tujuan bermuhammadiyah. Muhammadiyah itu punya tujuan Pak. Ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuannya Muhammadiyah. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan itu maka banyak hal termasuk karakter. Bu, karakter Muhammadiyah pertama itu adalah karakter Islam. Jadi apa digaukan dari Muhammadiyah, Ibu, itu bernilai ibadah. Bukan cuma pimpinan. Pak, waktu periode Pak Nasir Wahab dulu, Bu, saya hanya minta kepada beliau, tolong Aji, saya diberi tugas hanya untuk mengantar surat. Saya cuma mau mengantar saja surat. Karena sekalipun kita mengantar surat, itu juga Bapak sekalian tercatat sebagai gerakan Islam di Muhammadiyah. Dari apapun yang kita lakukan di Muhammadiyah, karena menuju kepada pergerakan Islam, maka pasti tidak sia-sia. Bu, anggap bagi pahala lompo. Nah, baca minja sumpaing, ya. Sekali lagi, yukridullahu kardan hasana yudaif lahu ada'afan kathira. Begitu Bapak sekalian. Jadi Muhammadiyah hadir itu gerakan Islam. Kemudian Ibu, gerakan Islam ini berdasarkan pada aspek akidah, akhlak, Bu ya. Jadi akidahnya dulu dibajik-bajikin jo akidah anak ummah kah. Tentu pimpinan dulu, pimpinan, warga, simpatisan, makanya ada pengajian. Pak, di situ digembleng. Ya, tenana syahadat jabawan tahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi di patapain jo cincin ako, cincin peroso, muntak langi, kulo buaja, kulo dari, kulo toke. Kamu supaya narampea aji silang karena nyanyi joing caukang. Bahasa Cina ini aja deh. Ya, bahasa Cina bengan jo, saukang, caukang, pamari-mariang. Saukang itu pamari-mariang Bu sebenarnya, tempat istirahat. Makanya itu selalu di sawah-sawah atau di tempat yang rindam-rindam. Ya, cuma tutu atariolo, nalena pindra nasaba main joing ngirang unti tekne. Sehingga liling jari ni meairi jing. Nah, maka percayalah mereka-mereka itu. Nah, Muhammadiyah hadir meluruskan itu, bos sekalian, akidah itu. Begitu juga ibadahnya. Orang Muhammadiyah Bu itu ibadahnya tidak ikut-ikutan. Dia mengikuti tarjih.
Kaidahnya ditarji dalam beribadah ada namanya bayani, burhani, irfani. Nah, kira-kira nih tertumpan dan dipaham bahagia dari masyarakat umum nggak deh? Ibu ya, contoh, Bu, saya ambil contoh. Angkat takbir dalam ibadah di Muhammadiyah itu Allahu Akbar, sejajar dengan daun telinga. Bu ya, ada juga setentan dengan bahu. 8 periwayat hadis menjelaskan bahwa rata-rata Nabi dan sahabat mengangkat tangannya waktu takbir sejajar dengan daun telinganya. Dan itulah yang dianggap oleh Muhammadiyah hadis yang paling sahih. Kalau ada orang yang begini, kau tahu robaku. Apalagi pun ala lontolina, kau tahu robaku. Kan begitu, Pak. Jadi Muhammadiyah itu konsisten. Iya, konsisten. Nah, itu. Jadi Ibu dalam ibadah ada tarji. Kalau saudara-saudara kita dia tahiyat, ayatulillah ya silakan. Tapi kita di Muhammadiyah ada tarji. Tarji yaitu ya pada saat duduk tasahud langsung at-tahiyatulillah, dan bukan cuma selesai innaka hamidum majid, tapi ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam kalau tasawuf akhir. Kalau tasawuf awal Allahumma inni dalamtu nafsin dzulman katsira. Begitu. Itu jadi apa renanya pun Muhammadiyah Pak terpatron. Ibadahnya itu terpatron. Nah, begitu juga dari sisi akhlak. Ya, Muhammadiyah memahami bahwa akhlak itu di atas. La dina liman la akhlak. Tidak ada agama seseorang kalau dia tidak berakhlak. Maka akhlak itu penting. Ibu, lebih-lebih muamalah dunia. Ya, Ibu, persoalan keduniaan. Maka Muhammadiyah mendorong itu. Ya, Bu, mendorong itu semua. Ya, masalah keduniaan. Ya, tidak kita lupakan. Ya, makanya di Muhammadiyah itu sekalian, ya, karakter ibadahnya bagus, zikirnya bagus. Ya, Bu ya. Zikir bagus, ngaji bagus, ya harus digalakkan ngaji itu. Ya, aktif di masjid. Tetapi bukan cuma sekedar itu, Ibu. Di Muhammadiyah harus ada kerja-kerja sosial. Kalau di Muhammadiyah, Ibu, alhamdulillah, perguruan tinggi kita sekarang itu sudah 164. Bu, perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah sekarang, alhamdulillah kita di Goa ini dapat lagi baru-baru ini perguruan tinggi para Madinah diserahkan ke Aisyah. Alhamdulillah. Coba, kampus yang ada di Romampolong, kampus Ibu Universitas para Madinah itu diserahkan ke Aisyah. Sekarang milik Aisyah. Jadi jumlah perguruan tinggi kita sekarang 164. Untuk sekolah kita SMP, SMA, tingkat menengah pertama dan menengah atas itu jumlahnya 3.200. Pak, sudah 3.200. Ya, untuk SD ibtidaiyah sudah 2.604, termasuk tamat laklan dengan tanah bangka. Ini kilalang nanjo dari 2.604. Pesantren kita itu sudah 356. Kemudian rumah sakit 364 rumah sakit. Kemudian masjid 20.194 masjid. Termasuk masjid kita Rengang yang ada lambang Muhammadiyah tak? Nah itu. Kemudian panti asuhan, panti jompo, panti cacat itu 384. Coba Pak, coba bos lihat. Jadi kita punya pergerakan itu luar biasa Pak. Bukan cuma sisi ibadah, tapi kita juga garap ya sosial. Baru-baru kita ini saya baru dilantik di PDM. Ya, Adik Mardin, alhamdulillah kita bedah rumah di Bajem Barat. Coba Bu, bedah rumah di Bajem Barat yang warga kita kena dampak pemurtadan. Hadir Muhammadiyah. Bayangkan Bu, saya panggil Adik Mardin ke rumah. Adik Mardin, sini dulu. Berapa modalmu untuk memulai pembangunan rumah itu?
Nah karena siapa Ustaz Ardang? 10 jin 7 juta. Kukana siapa RAB na karena labiri si bilangan. Kau nanti kalau jamai. Bahaya. Coba Pak. Masa RAB-nya hampir 100 juta, dana yang kita pegang hanya 17 juta. Maka terjadi kita diskusi bagaimana hal-hal yang lain, dia katakan ini. Sampai terhitung malam itu di rumah 50 juta. Mana jamami? Kalau sudah ada 1/2, Ibu, ini pengalaman pribadi saya di Muhammadiyah itu kalau ada dana 1/2 dari anggarannya jadi itu. Lapangan dakwah Pak itu 360 juta waktu itu, dana yang dipegang oleh PDM waktu itu Bos Sekalian hanya 100 juta dan alhamdulillah sekarang sudah kita miliki. Coba. Alhamdulillah jadi. Ya, saya telepon Majelis Ulama, telepon FKOB, telepon NU, telepon Wahda, telepon semua termasuk Pak Bupati, Ibu Sekda, Pak Wabub, semua saya hubungi bahwa saya Muhammadiyah, Aisyah punya program bedah rumah. Ya, kemarin alhamdulillah saya datangi lagi selama Ki Haji Ketua NU. Ya, alhamdulillah kita kira lampai Ustaz. Tamir balana Pak ngale parfum. Ina sare sem parfum. Pai. Coba Pak. Jadi alhamdulillah Ibu sekalian, ya mudah-mudahan kerja-kerja kita ini itu semakin bernilai ibadah. Nah itu karakter Muhammadiyah. Karakter yang kedua Bapak sekalian, Muhammadiyah itu adalah karakter dakwah. Nah tadi pimpinan cabang sudah menggalakkan, Bu, galakkan itu dakwah kita di mana-mana. Karena dakwah di Muhammadiyah Pak, metodenya tidak sama dengan dakwah lembaga lain. Ya, punah ajia pesimis. Kenapa biasa kita kurang? Karena memang kita punya cabang ranting banyak pengajiannya. Tapi alangkah bagusnya kalau pengajian terpadu atau pengajian yang dipusatkan bergabung banyak. Begitu. Bu, jadi ada halakah. Bu, saya ini gerakan tarbiyah ini Pak dulu ya. Pak saya tamat Pak itu dengan gerakan itu. Jadi bentuknya Pak, setiap orang punya halakah. Nah kalau di Muhammadiyah setiap ranting, ada ranting, disitulah dibina itu jemaah kita 5, 6, 7 orang supaya dia paham. Nah setelah dia paham, dipadukan di cabang. Coba bayangkan Pak, berapa ranting tadi Haji sebut? 8 Bu. Kalau 8 ranting kita aktif 10 orang, berarti kita punya jemaah tetap di cabang itu 80 orang. Ibu, ini 80 orang ini kader terbaik yang betul-betul ya kalau Bapak Ibu mau silabinya saya bisa kasih. Saya Pak punya silabi pergerakan tarbiyah. Ya, bagaimana membina kelompok-kelompok kajian itu. Ya, ada anunya Pak, silabinya ada. Saya punya itu Bapak sekalian. Ya, jadi itu penting. Di masjid-masjid juga begitu, tidak usah banyak. 7, 8, ibu-ibu Aisyah juga begitu. Ya 7, 8, 5 orang sampai 10 oke jalan. Nah nantilah itu yang terbina baik, baru saling menggait. Jadi dakwah ini penting Bapak sekalian. Ya jadi Muhammadiyah itu hadir sebagai gerakan dakwah. Ya tentu dakwahnya bil hikmah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Begitu juga Bapak sekalian. Yang ketiga, Muhammadiyah itu punya karakter tajdid. Apa itu karakter tajdid? Karakter pembaharuan. Selalu mengedepankan ilmu pengetahuan. Itu Muhammadiyah itu Pak, mengedepankan ilmu. Jadi Muhammadiyah hadir itu mencerdaskan. Dia tajdid. Pergerakan-pergerakan. Dan itu keilmuan Pak. Ibu, ilmu. Makanya muncul sekolah-sekolah kita. Bu, hadirkan sekolah-sekolah amal usaha kita di cabang-cabang, di ranting-ranting. Begitu. Kita insya Allah mengedepankan ini yang namanya ya pergerakan-pergerakan. Yang terakhir Bapak sekalian, ya Muhammadiyah itu kerja-kerja sosial. Bu ya, tadi juga saya sudah singgung, kita kerja-kerja sosial. Makanya Pak saya yakin sekali waktu kita habis musda, saya juga tidak menyangka saya akan ditunjuk oleh teman-teman dan disepakati jadi ketua. Tidak ada Pak di pikiran saya. Bahkan waktu pemilihan Bapak sekalian saya tidak ada di tempat. Ibu, tidak nak di tempat waktu pemilihan itu. Saya bawa acara di permandian Jendetal Lasa.
Ya, pas pemilihan, ya teman-teman saya datang, nah karena Ustadz sudah di pemilihan, ya kita masuk coba. Itu pun Bapak sekalian prosesnya, prosesnya luar biasa Ibu. Pak Mardani yang pimpin, coba bayangkan Pak, 5 kali berputar. Putar dulu ke kanan 2 kali, kemudian putar dari kiri. Kemudian pemilihannya dari 59 ya. 59 jadi 39 jadi 13. Sampai jam 3 subuh. Bu, sampai jam 3 subuh. Karena di Muhammadiyah ini Bapak sekalian, ini adalah pengabdian. Ibu, pengabdian. Disinilah saya secara pribadi Ibu sekalian, saya wakafkan diri saya untuk Muhammadiyah ini. Insyaallah. Saya apa? Insyaallah. Dan keajaiban Bu Tabe, saya sudah sering sampaikan. Ternyata sekalian, alhamdulillah, ini saja baru beberapa bulan sekalian, itu keajaiban Allah munculkan dalam hidup ini. Luar biasa Pak. Iya, luar biasa. Iya, intan surullah yang turukum. Iya. Begitu juga amalan-amalan yang lain Bapak sekalian. Alhamdulillah Ibu Tabe bukan ujub-ujub ya. Ibu, itu zikir saya harus target, makanya saya pakai alat bantu ini. Per hari Bu harus 1000. Berarti zikir saya insya Allah saya upayakan dalam 1 hari 1 malam itu 1500 zikir dengan 10 jenis zikir. Saya pakai alat bantu ini. Nah, sama pun limangku jauh bawang biasa lingua. Tapi kalau ini langsung terekam. Ini sekarang Bu sudah 826. Mempo Pak. Ya biasa motor zikir sebuah. Target 1000 per hari. Ya, begitu juga Bu sekalian, Muhammadiyah kenapa bisa bertahan? Karena dikedepankan itu salatul lail. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Adik-adik IPM, Ortom, ya, Kokam, kalau Anda mau sukses, jangan tinggalkan sholat lail. Jangan tinggalkan sholat lail, Pak. Ya, Allah akan memberikan maqam kepadamu, ya, kalau kita jaga salatul lail. Begitu juga Bapak Ibu-ibu, Tabe, Ibu Aisyah yang banyak utang. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ibu, kalau kita ini terlilit utang, Ibu, saya punya pesan, jangan tinggalkan salat duha. Jangan tinggalkan salat duha. Bu, libatkan Allah dalam mengurus urusan kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau dimurahkan rezekinya, Ibu dimudahkan rezekinya, Ibu rajin bersedekah subuh. Bu, sedekah subuh. Jadi alhamdulillah Bu, sekarang setelah terpilih jadi ketua PDM, celengan kita subuh itu jadi 3. 1 lasismu. Ya, 1 khusus untuk pergerakan PDM. 1 lagi untuk di masjid. Ya, dibagi-bagi. Ya, taruh sabu, 5 sabu, pun niat-niat sih, ditambah sih. Pun pace-pace teh nasi. Ibu ya, begitu itu Pak. Ya, karena Bu, sedekah subuh itu luar biasa. Mari kita buktikan itu. Ajarakallahu fima ataita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Siapa yang suka bersedekah subuh, Allah tambah rezekinya. Siapa yang suka bersedekah subuh, Allah berkahi hidupnya. Bu, berkah itu artinya membawa ketenangan. Ya, anda niat tahu biasa, niat motona, niat mau balana, ya, niat gabana, rasi kosmosna. Tapi pun namanya ribalana sangin dede-dede natonang, ada. Ini tandanya tidak berkah. Tuh, tanda itu tidak berkah. Punah sayang dede-dede jadi. Iya. Adik Aisyah jangan begitu lagi. Ibu yang mohon maaf. Kita hadirkan keberkahan gitu. Apalagi namanya terjaga. Tahura itu terjaga. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian, amanah saya. Selamat bermusyawarah. Ya, Aisyah dan pimpinan cabang Muhammadiyah Borikmat Angkasa. Mari kita telurkan keputusan-keputusan yang baik. Ya, kemudian kita rancang insya Allah, ya, dan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, saya doakan kita semua sehat selalu, penuh berkah. Mari kita terus menjaga komitmen di perserikatan kita ini. Hidup-hidupi Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Itu bahasa Ahmad Dahlan. Sebenarnya Ibu sekalian, sebagai penutup,
bahasa amak dahlan itu adalah bahasa Quran. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa ampusikum. Kamu berjuang di agamaku, kata Allah, dengan harta dan jiwamu. Itulah dimaksud amak dahlan, hidup-hidupi Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ya, begitu maksudnya. Tiap kau jadi duduk sawah lah. Ya, pun nanti aja pembeli bensin, pembeli apa ya silahkan. Ya, teman-teman di amal usaha silahkan kelola dengan baik, jaga sekolah kita, kan begitu Bapak sekalian. Ya, tidak perlu berebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz, sekian, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat bermuscap. Ya, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.